Selamat berjumpa lagi kita bersama para suster Caritas. Kali ini kita akan mendalami APP yang ketiga. Membangun ekonomi yang berbela rasa dengan tema dengan memperhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita bersama dalam masa pandemi saat ini tetap bersyukur karena kesehatan yang kita terima. Dengan tanah air kita yang subur masih memberikan kehidupan bagi kita. Kita juga bersyukur karena boleh mengalami kasih Tuhan lewat apa saja yang kita alami setiap hari. Untuk itu marilah kita bersama mendalami APP yang ketiga dengan menyiapkan hati dan budi kita, dan dengan juga rasa syukur, serta kita buka dengan lagu pembuka. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas peran serta-Mu dalam hidup kami selama ini. Kami menyadari bahwa hanya karena berkat dan karunia-Mu kami bisa selalu berkumpul. Kami mohon penyertaan-Mu agar pertemuan APP kali ini kami semakin berwawasan luas untuk membantu mengambil sikap terbaik demi kepedulian kami kepada mereka yang terdampak berat pandemi COVID-19 ini, terutama mereka yang punya usaha mikro, kecil, dan menengah.
demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bersabar dalam penderitaan. Bacaan diambil dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 7 sampai dengan 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya adalah ibu rumah tangga single parent. Saya hidup berdua dengan anak saya di Batam. Setiap hari sepulang dari kerja bukan berarti berhenti dari rutinitas berkarya. Demi masa depan kami saling bekerja sama dan berharap impian kami bisa terwujud. Saya seorang pustakawan di sekolah Caritas. Untuk menyambung hidup juga demi masa depan anak, saya mencari tambahan pendapatan. Atas seizin yayasan, selama tidak mengganggu tugas utama saya, yayasan tidak keberatan dan ikut mendukung. Ini ranginannya produksi Pauli. Di masa pandemi ini, berjualan adalah salah satu usaha bagi saya untuk menambah pendapatan. Dukungan dari semua pihak sangat berarti bagi saya. Suster, bapak ibu guru, karyawan, dan orang tua murid. Saya juga menitipkan dagangan saya di warung dan rumah makan. Dan sekarang, di masa pandemi ini, kami berdua, saya dan anak saya, masih bisa bertahan dengan banyak keterbatasan. Semoga kedepannya saya bisa mengantar keluarga kecil saya untuk ke kehidupan yang lebih baik. Rumah, meskipun sederhana, yang penting terlindungi dari panas dan hujan. Itulah salah satu impian dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih masih diberi kesempatan untuk tersenyum dalam perjalanan menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih kepada yayasan, suster, bapak ibu guru, karyawan, orang tua yang bersedia mendukung dengan membeli dagangan saya. Semoga bisa membuat perenungan kembali kepada saya akan Yesus Kristus, akan pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Allah itu kasih, dan kasih itu kurban.
Para saudari yang terkasih, setelah kita menyimak bacaan dari kitab suci, dari surat Rasul Yakobus, dan juga kita menyimak sharing pengalaman hidup dari Ibu Teresia, di mana beliau berjuang dengan hidup yang pas-pasan, ya, hidup tanpa seorang suami dan juga harus memenuhi kehidupan dirinya sendiri dan juga anak. Itu sangat-sangatlah sulit, apalagi di masa seperti ini, kondisi dan situasi pandemi seperti ini. Sampai-sampai Ibu Teresia rela untuk berjualan gorengan ataupun jamu-jamuan. Nah, apapun demi kebutuhan ekonomi keluarganya. Tidak lepas dari bantuan pemerintah, kita sebagai seorang Kristiani juga harus mampu untuk memberikan. Kita sebagai seorang Kristiani tidak bisa menutup mata dengan hal-hal yang seperti ini. Sebagai orang Kristiani pun kita juga diajak untuk selalu peduli dengan sesama kita, ya. Terlebih bagi sesama kita yang memang memiliki usaha mikro, kecil ataupun menengah. Kita harus memerhatikan mereka demi kesejahteraan dan kemakmuran sesama kita. Meski kita tidak bisa memberikan dukungan secara material, namun dengan cara kita mensupport dan juga ataupun memberikan sebuah dukungan, itu sudah sangatlah berharga bagi mereka. Memberikan sebuah semangat untuk selalu berjuang kepada mereka, itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Maka dari itu di sini saya mempunyai 2 poin dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan tema kita, dengan memperhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah. 2 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah kita tahu kebutuhan sesama kita, lalu kita memberikan support atau dukungan bagi mereka. Seperti halnya dikatakan dalam surat Rasul Yakobus, sesungguhnya kami menyebut mereka yang berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Dalam hal ini banyak, ya, mereka yang memiliki usaha yang kecil, menengah ataupun yang mikro, mereka tetap bertekun, ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, tidaklah mudah perjuangan mereka untuk mempertahankan ekonomi kehidupan mereka. Mungkin dengan cara kita, ya, sebagai rasa dukungan kita kepada mereka, ya, cukup kalau mereka itu berdagang, berarti kita mencoba untuk memberikan support kepada mereka dengan cara membeli dagangan mereka. Itu sudah sangat berarti dan sudah sangat membantu untuk mereka. Nah, para saudari yang terkasih, maka dari itu saya mengajak kita semua, marilah kita saling mendukung dalam menjamin kemakmuran dan kesejahteraan sesama kita. Yang terlebih mereka yang terdampak selama masa pandemi ini, ya, terutama mereka yang memiliki usaha mikro, ya, kecil dan juga menengah. Itu adalah salah satunya. Marilah kita bersama-sama, ya, tetap mendukung mereka, tetap memperhatikan, tetap kita peduli kepada mereka yang miskin, yang kecil, yang memang membutuhkan bantuan dari kita. Dan tema kita hari ini pun akan terwujud jika kita memiliki kepedulian itu terhadap sesama kita. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang begitu besar, sehingga melalui pendalaman APP yang ketiga di masa Prapaskah ini, Engkau telah menerangi hati dan budi kami dengan sabda-Mu yang mengarahkan kami
untuk selalu terdepan dalam kepedulian terhadap mereka yang paling buruk terdampak pandemi ini. Semoga Roh Kudus-Mu semakin meneguhkan kami dalam mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Yesus Putra-Mu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.